Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'dah. Fanawayna ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa 'ainin la tadma' wa a'malin la turfa' wa min du'ain la yustajabu laha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-ilma ladunni wal mashraba safiyal hani ya wahhabu ya ghani. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bi jahi nabiyikal ma'sum. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhuma mushtabihan alaina fanattabi'al hawa. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, as'adakumullah. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan mudzakarah kita pada kitab Wasailul Wusuli ila Syamailir Rasul yang dituliskan oleh Al-Imam An-Nabhani rahimahullahu taala wa nafa'ana bih, di mana pembahasan kita masih seputar nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sairis salihin wa radhiyallahu anhum wa an nabihim ila anggal. Halaman 54 sudah. Qala walladzi ra'aituhu fi kalami syaikhina, dan yang saya lihat dari ucapan guru kami yakni Al-Hafidz As-Sakhawi, ini yang mengatakan adalah Imam Al-Qustulani, fil qaulil badi', dalam kitab Al-Qaulul Badi' wal Qadhi Iyadin fi Syifa, dan kitab yang dituliskan oleh Al-Qadhi Iyad di dalam Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa, wa Ibnul Arabi, dan juga Al-Imam Ibnul Arabi fil Qabas wal Ahkam, dan dalam kitab Al-Qabas dan di dalam kitab Al-Ahkam, wa Ibni Sayyidin Nas wa ghairihim, dan Al-Imam Ibnu Sayyidin Nas dan juga para ulama yang lain. Yazidu alal arba'imi'ah, nama Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari 400 nama. Thumma saradaha murattabatan ala hurufil mu'jami, kemudian beliau menyebutnya secara alfabet berurutan. Wa dzakara minhal imamul juzuli fi dalailil khairati mi'ataini wa wahida, di mana dari 400 nama tersebut dituliskan oleh Al-Imam Al-Jazuli di dalam kitab Dalailul Khairat sejumlah 201 nama. Wa qala fit tahdhib, kemudian Al-Imam Al-Qustulani melanjutkan ucapannya bahwa di dalam kitab At-Tahdhib, wa kunyatuhu sallallahu alaihi wasallam al-masyhuratu Abul Qasim, bahwa kunyah yang terkenal bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abul Qasim. Wa kannahu Jibril sallallahu alaihi wasallam Aba Ibrahim, sedangkan malaikat Jibril kalau manggil Nabi Muhammad Abu Ibrahim, karena memang Rasulullah punya putra yang beliau namakan Qasim dan juga beliau namakan Ibrahim. Wa afdalu asma'ihi sallallahu alaihi wasallam Muhammadun, dan nama Nabi yang paling mulia, yang paling afdal adalah Muhammad. Dan ini nama enggak pernah ada orang sebelum Nabi Muhammad yang namain anaknya pakai nama Muhammad.
Makanya waktu Abdul Muttalib menamakan cucu kesayangannya tersebut dengan nama Muhammad, orang Arab terheran-heran. Karena kalau orang Arab itu mereka punya kebiasaan yang cukup ketat dalam urusan nama. Ya. Biasanya mereka akan menamakan nama anak-anaknya itu dengan nama keluarganya, dengan nama leluhurnya, dan lingkarannya di situ-situ aja. Ya. Kalau orang Indonesia kan sekarang udah mulai banyak aneh-aneh namanya. Ada yang namanya SEA Games, ada yang namanya Olimpiade. Ya. Kadang-kadang tergantung momen. Ya, kalau orang dulu iya. Orang dulu kadang namain anak ya tergantung momen apa yang dia ingat, ya. Dan ada kemudian kita banyak istilahnya kalau di kita orang Indonesia namain anak itu kalau dari bahasa asing ya dicari yang ada artinya apa. Namain anak kadang pakai bahasa Inggris juga sudah mulai banyak ya. Ada yang namanya Isabella, ada yang namanya Amelia, ada yang namanya Cornelia, insyaallah. Padahal aslinya orang Parung Serap, namanya Agnesia. Waduh, ya orang bule nama Agnesia cocok, putih. Parung Serap nama Agnesia, putihnya putih pano. La ilaha illallah. Nah, nama Muhammad ketika dinamakan tersebut, orang-orang pada bertanya, ini nama nggak pernah kita dengar sebelumnya, ya. Dari kampung kita atau dari luar kampung kita di Jazirah Arab nggak ada orang dinamain dengan nama Muhammad. Kenapa kamu namakan dia dengan nama Muhammad? Jawaban Abdul Muttalib, inni arju an yahmadahu ahlus sama'i wal ard. Dengan nama ini saya berharap penduduk langit dan penduduk bumi akan memuji cucu saya ini. Wa tab'an, ya, hal tersebut tersampaikan, terwujud, tercapai, sehingga Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya manusia yang tidak ada detik berlalu kecuali di situ disebut nama beliau. Setiap detik namanya pasti ada yang nyebut, ya. Dari kumandang adzan, dari orang ngucapin syahadat, dari orang baca sholawat. Kita mungkin sekarang berhenti ngucapin nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adzannya udah, sholatnya udah, tapi di belahan bumi yang lain, daerah yang lain baru masuk waktu sholat, sehingga mereka mengumandangkan adzan. Ya, ada yang udah selesai adzan, kemudian mereka tahiyat, baik di sholat sunnah ataupun di sholat fardu, sehingga 24 jam ini berlalu, semuanya akan ada dan selalu ada nama atau sebutan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai perwujudan firman Allah, wa rafa'na laka dzikrak. Qala al-Qustulani, al-Imam al-Qustulani juga kemudian mengatakan wa qad sammahu Allah Ta'ala bihadzal ismi qabla al-khalqi bi alfai am kama warada fi hadithi Anas radhiyallahu anhu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menamai nabinya, ya, sebelum adanya makhluk yang lain udah ada tuh nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa jarak antara Allah ciptakan nama Nabi Muhammad, Allah namakan kekasihnya ini dengan nama Muhammad, sampai ada makhluk yang pertama, berapa jaraknya? Al-Fay'am, 2000 tahun, ya. Makanya beliau adalah awwalul anbiya wal mursalina khalqa wa akhiruhum bi'tsa. Nabi yang pertama kali diciptakan, namun yang paling terakhir diutus. Karena Nur Muhammad dan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sudah ada jauh sebelum Allah menciptakan makhluk-makhluk yang lain. Wara bin Asakir an Ka'bil Ahbar, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Asakir dari Ka'ab al-Ahbar, anna Adam awsabnahu syithan faqala, Nabi Adam ngasih wasiat kepada anaknya,
Syith ibn Adam. Lalu berkata, "Ai bunayya, wahai anakku, anta khalifati min ba'di, kamu adalah pelanjutku setelahku." Nabi Adam punya anak banyak, yang jadi nabi dan melanjutkan bapaknya cuma Nabi Syith. Ya, ada punya anak baik mati muda, Habil. Ya, dibunuh sama saudaranya sendiri, Qabil, gara-gara perempuan, gara-gara wadon. Ya, si Qabil kagak terima kalau Habil dijodohin sama yang lebih cantik, sedangkan Qabil ganteng. Anta khalifati min ba'di, engkau adalah pelanjutku setelah aku. Fakhudha bi'imaratit taqwa wal urwatil wuthqa, maka ambillah, peganglah tongkat estafet kenabian ini dengan ketakwaan yang engkau makmurkan, ketakwaan yang sesungguhnya, ketakwaan yang makmur. Wal urwatil wuthqa, dan juga dengan tali yang kuat, dengan dadung yang kuat. Artinya pegang tongkat kenabian ini dengan sungguh-sungguh, jangan dianggap sepele, jangan dianggap enteng. Ini amanah orang tua untuk mengemban dan melanjutkan tongkat estafet kenabian. Wa kullama dzakartallaha fadhkur ila jambi hisma Muhammadin. Masya Allah, berapa ratus ribu atau bahkan mungkin jutaan tahun jarak antara Nabi Adam dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin ratusan ribu tahun atau bahkan sejuta tahun, wallahu alam, jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Muhammad. Akan tetapi Nabi Adam sudah berpesan kepada putranya, jangan lupa setiap kali kamu menyebut nama Allah, maka sandingkan setelahnya nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Fa inni ra'aitus mahu maktuban ala saqil arsy, karena aku pernah menyaksikan nama tersebut tertulis di tiang penyangga arsy. Kurang hebat apa tuh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Semua penyangga arsy itu tertulis nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya kata para ulama, lamma da'anallahu da'ina bi akramir rusli kunna akramal umami. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengajak kita kepada tauhid dengan mengutus nabi yang paling mulia, kunna akramal umami, maka kita menjadi umat yang paling mulia. Ini kita jadi umat yang paling mulia gara-gara apa? Gara-gara nabi kita yang paling mulia. Kalau bukan gara-gara kita punya nabi yang paling mulia dan ini anugerah Allah, ya Pak, kita diinjak-injak sama umatnya Nabi Nuh kali, ya, diinjak-injak sama umatnya Nabi Hud, ya, diinjak-injak sama umatnya Nabi Saleh, diinjak-injak sama umatnya nabi-nabi yang lain. Kaum Ad yang punya peradaban luar biasa, gunung mereka pahat untuk dijadikan tempat tinggal, badannya tinggi besar. Kita umat Nabi Muhammad udah kayak teri Medan. Ya, kecil-kecil, tapi kecil-kecil juga umat Nabi ini kadang-kadang banyak yang songong sih, kecil-kecil juga, ya, nerobos lampu merah mulu. Ya, subhanallah, karena kita punya nabi yang paling mulia, akhirnya kita jadi umat yang paling mulia. Maka bersyukurlah Pak, kita ini Bapak Ibu sekalian dianugerahkan oleh Allah keistimewaan dengan berada di tengah-tengah di dalam kehidupan yang menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Ustaz, bukankah bukankah Nabi Muhammad itu diutus kepada seluruh makhluk? Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi seluruh umat. Betul,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi seluruh umat, bahkan para nabi dan para anbiya wal mursalin itu berada di bawah panji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi di akhirat nanti setiap manusia akan berada dalam gerbong nabinya masing-masing, ya, akan berada dalam gerbong nabinya masing-masing. Umatnya Nabi Ibrahim ya di gerbongnya Nabi Ibrahim. Meskipun Nabi Ibrahim berada di bawah di bawah panjinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi secara syariat, secara praktek amaliyah ibadah dan lain-lain sebagainya, maka setiap umat itu tergantung Nabi yang diutus kepada mereka. Ya udah, Bani Israel yang hidup di zaman Nabi Musa ya berpraktek ibadah dengan apa yang dahulu didakwakan oleh Nabi Musa. Adapun keturunan-keturunan mereka yang mengalami masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam intaqal ila rafiqil a'la, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tetap harus beriman dan mengamalkan syariat Nabi Muhammad kalau mau selamat. Ya, nggak mentang-mentang cucu Nabi Ibrahim, nggak mentang-mentang umatnya Nabi Musa, nggak mentang-mentang umatnya Nabi Isa, terus begitu datang Nabi Muhammad mereka nggak beriman. Kalau mereka nggak beriman sama Nabi Muhammad, nggak ngikutin Nabi Muhammad, maya nggak akan selamat di akhirat nanti. Karena semua Nabi pesannya satu: kalau kalian nanti datang di masa kalian masih hidup seorang Nabi yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian harus ngikutin dia, gitu. Thumma tuftus samawati falam ara fiha maudi'an illa wa ra'aitu isma Muhammadin maktuban alaih. Masya Allah, nggak tanggung-tanggung nih Pak Bu. Nabi Adam healingnya, jalan-jalannya, joggingnya keliling langit. Thumma tuftus samawat, kemudian aku mengelilingi langit. Ya tentunya dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Falam arafiha maudi'an, dan tidak ada satupun di sana tempat illa wa ra'aitu isma Muhammadin maktuban alaih, melainkan aku lihat nama Nabi Muhammad tertulis di atasnya. Ini yang kita lihat di atas itu tuh, ya, itu baru sama dunia, dan kita pun udah siapa yang nyampe mentok ke sana? Belum ada, ya kan? Orang paling jauh mentok nyampe mana udah? Bulan. Itu juga katanya. Iya, itu juga katanya. Soalnya mulai kesini-sini orang mulai meragukan, masa di bulan ada angin? Orang pas nancepin benderanya berkibar-kibar. Kita bukan anti teknologi sih, cuman kalau belum ngerasain sendiri masih belum percaya. Zaman sekarang mah banyak orang nipu, ya, apalagi dengan teknologi AI, dengan teknologi canggih. Ya, sekarang mau foto kita lagi diem aja bisa ngomong. Oh, berapa banyak tuh jamaah majelis taklim di grup WhatsApp ketipu sama foto nenek-nenek terjun payung dari helikopter. Ya enggak? Gara-gara apa? Gara-gara kita dibodohi sama AI. Saya hebat banget ini nyai-nyai, mana pakai kebaya lagi. Ya, rambutnya ubanan, hebat juga bisa terjun payung di atas dari helikopter. Manggil siapa namanya? Kalau nggak salah namanya Adrian juga ya. yang bikin AI-nya tuh, ya. Masya Allah, banyak tipuan sekarang. Ala kulli hal, baik dia udah ngaku nyampe ke rembulan, kau udah ngaku nyampe ke planet Mars, ya di kita juga alhamdulillah nih, Masya Allah tuh. Lampu kita ngegantung langsung ke langit, no. Tapi belum ada yang bisa sampai menyentuh atap langit, ya. Maka berapa jaraknya wallahu alam, ya. Bagaimana bentuknya wallahu alam, dan seperti di mana letaknya di setiap sudut mana tertulis di situ nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahu alam. Ala kulli hal, ini masa di mana Nabi Adam masih di dalam surga, ya, di dalam surga beliau keliling langit
nggak ada satupun tempat kecuali di situ tertulis nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajib. Wa inna rabbi askananil jannah, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menempatkanku di dalam surga. Falam ara fiha qasran wala ghurfatan illa wajadtu isma Muhammadin maktuban alaihi. Allah naruh aku di dalam surga, tidak ada satupun istana termasuk setiap ruangannya melainkan di dalamnya ada nama Nabi Muhammad tertulis di situ. Ibarat kata kita masuk kantor sekolahan, semua kelas, semua kantor ada foto presiden sama foto wakilnya, ya enggak? Itu mah di dunia ya. Ntar pemilunya diselenggarakan, presidennya ganti, wakilnya ganti, fotonya juga diganti, ya. Tapi nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada di dalam setiap istana dan ruangan tersebut. Jadi kalau nanti Bapak Ibu masuk ke dalam surga, nggak ada yang ngaminin, romannya nggak pada mau apa bagaimana ini? Ya. Kalau Bapak Ibu masuk ke dalam surga, itu setiap kapling yang Ibu miliki di situ, setiap kamar, setiap ruangan, setiap tempat ada nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Biar kita ingat, itu kita dapetin anugerah Allah, wasilah dakwahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wasilah nangisnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wasilah doanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kapan berdoa nangis sampai berdoa buat Nabi Muhammad sampai nangis kapan kira-kira? Tiap hari? Belum tentu. Seminggu sekali? Belum tentu. Sebulan sekali? Juga belum tentu. Kita mah sholat tahajud nangis juga gara-gara kejepit balik. Kadang-kadang kita sholat tahajud nangis ya karena perpintaan kita pengen lunas utang, ya. Kita sholat tahajud nangis gara-gara misalkan anak lagi ada masalah, mantu lagi ada masalah, baru udah kita nangis. Nggak pernah, atau ya mudah-mudahan Bapak Ibu mas sering ya. Artinya kita usahakan, kita upayakan gimana itu caranya kita tahajud tuh nangis karena kangen sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan nyanyinya doang, rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Selesai nyanyi, sunnahnya nggak diamalin, adabnya nggak dikerjain, cuman nyanyinya doang. Ya, ini kita diingetin tuh nanti di dalam surga, setiap ruangan, setiap kamar ada nama Nabi Muhammad SAW, biar kita ingat, oh ini berkah dulu perjuangan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaqad ra'aitu isma Muhammadin maktuban ala nuhuril huril ain, dan bahkan ya di setiap tenggorokan leher bidadari itu tertulis nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. La ilaha illallah. Wa ala waraqi qasabi ajamil jannah, ya. Dan juga di setiap dahan, tangkai, dedaunan yang ada pada pohon-pohonan di surga, semuanya tertulis nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ala waraqi syajarati tuba, dan juga tertulis di daun-daunan pohon tuba, itu nama Nabi. Wa ala waraqi sidratil muntaha, dan juga pada lembaran-lembaran yang ada di sidratil muntaha. Wa ala atrafil hujub, dan juga pada ujung tirai yang ada di dalam surga, itu juga tertulis nama Nabi Muhammad. Wa baina ayunil malaikah, dan di antara kedua mata para malaikat itu juga tertulis nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'akthir dzikrahu fa innal malaikata tadhkuruhu fi kulli sa'atiha. Maka kata Nabi Adam kepada putranya, Syith,
perbanyaklah olehmu menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innal malaikata tadhkuruhu fi kulli sa'atiha, karena sesungguhnya malaikat senantiasa menyebut namanya di setiap saatnya. Tuh Bu, jangan banyakin main TikTok. Nah, jangan banyakin nonton gosip. Daripada ibu nonton gosip artis, mendingan juga nyebut nama Nabi, mendingan juga baca sholawat sambil ibu ulang-ulang tuh catatan syama'il yang kita ngaji. Oh, Nabi namanya ini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, biar nanti masuk surganya gak asik. Kita waktu kita buang-buang buat apa? Buat nyebut-nyebut nama orang-orang yang kagak ada manfaatnya buat hari akhirat nanti, nggak ada nilainya untuk akhirat nanti. Qala Hasan bin Tsabitin radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Hasan bin Tsabit mengatakan, ini beliau ahli syair dari kalangan sahabat, agharru alaihi lin nubuwati khatamun minallahi min nurin yaluhu wa yushhadu. Ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah sosok sebagai seorang penutup para nabi yang mana dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala cahaya yang senantiasa dapat dilihat dan disaksikan. Wa dhammal ilahu isman nabiyyi ila ismihi idza qala fil khamsil muadzinu asyhadu. Dan Allah menggabungkan namanya dengan nama nabinya di setiap sholat 5 waktu. Apabila muadzin mengucapkan asyhadu, dalam adzan tuh ada asyhadu alla ilaha illallah, pasti ada asyhadu anna muhammadan rasulullah. Orang kalau adzan dari asyhadu alla ilaha illallah langsung dia loncat ke hayya ala sholah, apa yang terjadi? DKM ngamuk. Ya, orang kampung bertanya-tanya, mana itu asyhadu anna muhammadar rasulullah, nggak dibaca, nggak sah adzannya. Adzannya tidak sah, harus ada 2 kalimat syahadat. Wa syaqqalahu min ismihi liyujillahu fadul arsy mahmudun wa hada muhammadu. Dan Allah Subhanahu wa taala ya memisahkan nama nabinya untuk mengagungkannya. Fadul arsy mahmudun, Dzul Arsy, Allah yang memiliki arsy itu adalah zat yang termulia, zat yang terpuji. Wa hadza Muhammadu, dan ini adalah sosok Nabi Muhammad yang juga sosok yang terpuji. Wa amma ismu Ahmad faqad qala al-Bajuri fi hasyiyatihi. Al-Imam Al-Bajuri mengatakan di dalam hasyahnya tentang nama Ahmad, huwa fil asli af'alu tafdilin. Sesungguhnya asalnya ini af'al tafdil. Apa af'al tafdil? Ya, satu kata kerja ya yang menunjukkan keistimewaan. Ya. Wa summiya bidzalika li'annahu Ahmadul Hamidina li Rabbih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinamakan Ahmad karena beliau adalah orang yang paling banyak memuji Allah. Kita paling sering berapa kali muji Allah? Kadang habis dikasih nikmat aja belum tentu ngucapin alhamdulillah. Ibu siang-siang panas-panas tengah hari bentet, waduh ada mangga muda dikasih sama bengkoang, sama ubi, sama jambu kancing, dikasih datu gula merah, sama cabe, sama asam jawa, ngerujak siang-siang, waduh. Begitu kita ngecup, ngucapin hamdalah nggak? Lupa. Bujuk buneng. Ini tengah hari bentek kita ngerujak enak amat ini. Siapa yang bikin sambelnya ini? Tuh begitu kita tuh. Ya. Kemarin hari Rebo, hari Selasa hujan ngegrojok aja dari siang sampai malam. La ilaha illallah. Ngapain tuh paling enak? Indomie pakai telur sama cabai rawit. Campurin sesin. Waduh, kita uyup depan rumah sambil ngeliatin tetangga ya pada kebanjiran.
Emang begitu kita suap kita ngucapin alhamdulillah. Kadang-kadang kita udah habis makan aja kita update status tuh, cekrek, mantesin cuaca. Waduh. Captionnya mantesin cuaca, kagak ngucapin alhamdulillah, kagak apa. Segitu habis dikasih nikmat nggak ngucapin alhamdulillah, giliran dikasih musibah baru inget Tuhan. Ya Allah, ujian apalagi yang Kau berikan. Lagunya udah kayak hamba paling bahaya aja. La ilaha illallah. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang selalu memuji Allah. Fa fi sahih, di dalam sahih Al-Bukhari, annahu yuftahu alaihi yaumal qiyamati bimahamida lam yuftah biha ala ahadin qablah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya akan diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, dibukakan pintu-pintu syafaat, dibukakan pintu-pintu rahmat, dibukakan pintu-pintu keridhaan Allah. Bimahamida, dengan pujian-pujian lam yuftah biha ala ahadin qablahu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat pujian tersebut, dapat anugerah tersebut, dibukanya gudang-gudang syafaat itu karena Nabi memuji Allah dengan pujian yang enggak pernah dilontarkan dan diucapkan oleh siapapun. Wa kadzalika yuqadu lahu liwaul hamd, dan nanti di hari kiamat juga akan diikatkan bagi Rasulullah panji, yang mana panji tersebut disebut dengan panji pujian. Bendera pujian, bendera rasa syukur punya Rasulullah. Wa yukhassu bil maqamil mahmudi, dan Nabi di akhirat nanti dianugerahkan oleh Allah dengan tempat dan posisi yang paling terpuji, yang paling tinggi. Wa bil jumlati fahuwa aktsarun nasi hamidiyatan wa mahmudiyatan. Secara umum Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling banyak memuji dan dipuji. Fadlidzalika summiya Ahmada wa Muhammada, atas dasar inilah beliau dinamakan Ahmad dan Muhammad. Walihadaini lismaini syarifaini maziyatun ala sairil asma. Buat dua nama ini ada keistimewaannya daripada nama-nama yang lain. Fayambaghi taharri tasmiyati bihima, maka seyogianya kita berupaya namain nama anak kita yang laki-laki dengan ada tambahan Muhammad atau Ahmad, ya. Faqad warada fil haditsil qudsi, dalam hadits qudsi disebutkan, inni alaitu ala nafsi alla udkhilan nar man ismuhu Ahmad wa wala Muhammad. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam hadits qudsi, ya, inni alaitu ala nafsi, aku sudah berencana pada diriku untuk tidak memasukkan ke dalam neraka orang yang namanya Ahmad dan Muhammad. Kenapa demikian? Satu, nama ini mulia. Yang kedua, kalau kita namain anak Muhammad dan Ahmad, seharusnya bikin itu jadi rambu buat kita agar nggak sembarangan ngedidik anak. Jangan sampai namanya Muhammad jadi tukang nyawer, ya, namanya Ahmad jadi tukang mabok, jangan sampai. Waliyadzubillah. Warwahu Dailami wan Aliin radhiyallahu taala anhu, ma min ma'idatin wudi'at fa hadara 'alaiha man ismuhu Muhammadun aw Ahmad illa qaddasallahu dzalikal manzila fi kulli yaumin marratain. Masyaallah. Sayyidina Ali mengatakan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, tidak ada satupun hidangan makanan yang diletakkan lalu kemudian ada orang namanya Ahmad dan Muhammad datang ke hidangan tersebut, melainkan Allah akan mensucikan rumah sahibul bait satu hari 2 kali. Makanya kalau bikin selamatan undang nama Muhammad yang banyak, ya, dan bersyukur yang namanya Muhammad biar banyak dapat undangan makan. RW kita namanya Muhammad Ahmad Jainuddin. Nah, ibu-ibu kalau bikin makanan rumahnya mau berkah, undang Pak Ahmad. Besok kalau kerja baktinya kampungnya pengen berkah, pengen disucikan, udah RW nggak usah kerja, bagian makan aja udah. Ya, ngamalin ucapan Sayyidina
Sayyidina Ali ya. Kata yang lain, waduh menang banyak RW malam ini nih. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa anugerahkan kepada kita semua kecintaan yang sempurna, peneladanan yang sempurna kepada sosok mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah bil qabul wal iqbal wa salahi kullil ahwal hadrati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maula Bilal Badrul Mutalal Allah taala yaftahu alaina futuhal arifin warzuqna kamalal ikhlas wal yaqin. Tsabbit aqdamana ala qadamil habibil amin yaqdi lana jamil hajat yaghfir lana jamil muhimmat yaghfir lana kulla dunub wa yasrana kullal uyub wa yakshif anna kullal kurub wa yamla bi barakati kathratil amwali kullal juyub ala hadhihi niyyah ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.